apakah sulit apa gimana untuk cari seorang striker murni, Bang? Pemain kita kan udah profesional semua Iya, juga. betul, Dia akan mengikuti semua instruksi. Ini kesempatan mereka ada. Kita harus lebih dari mereka. 100% fokusnya, kita harus 200% fokusnya. Iya. Disiplin kunci utama seorang pemain bola. Iya. Kemarin nanya sama Ole juga. Olehnya. Ini udah kalah 4-0 lawan lawan Jepang. Oleh. Masih berminat Indonesia gitu. Ya. Pasti pada nggak bisa tidur nih setelah kemarin kemenangan. Memang sepak bola itu kalau kalah nggak bisa tidur, kalau seri kenapa lah seri gitu ya. Kalau menang itu puasnya, tapi tetap nggak bisa tidur juga. Inilah serunya sepak bola ya seperti itu. Dan kita hari ini kita akan banyak diskusi dengan salah satu legenda kiper kita ya. Paling nggak kalau sekarang kita ingatnya pas gitu ya. Kalau dulu itu zamannya saya itu ingatnya Bang Hermansyah. Ini ada Bang Hermansyah. Selamat pagi Bang. Pagi Bang Arya, cas dulu Bang. Iya, senang nih Bang kita bisa diskusi ngobrol-ngobrol mengenai timnas kita perkembangannya. Nah, ada perubahan nggak yang Abang lihat terjadi kemarin tuh? Pertama kepada Bang Arya, sukses ya tim nasional ya. Keduanya juga ngurus pemain-pemain keturunan juga sukses Bang. Itu Sampai Pak selesai. Ketum tuh Bang, Pak Ketum. Ya, rekomendasi dari Pak Ketum untuk Pak Arya. Bang Arya pun kerjanya benar-benar profesional. Sampai itu pemain pun nyaman untuk membela tim nasional Indonesia. Pertama, keduanya ada perubahan yang sangat signifikan untuk tim nasional Indonesia. Dari kekalahan 4-0 lawan Jepang. Dan perubahan kemarin sangat menyolok ya. Di menit-menit awal punya inisiatif untuk menyerang. Karena memang jalan satu-satunya seperti itu Bang. Karena tuan rumah didukung oleh penonton, supporter ya, harus mempunyai inisiatif. Ketiganya ada sedikit kasih suntikan yang sangat bagus dari Pak Erick Thohir. Biar pemain pelatih, kita harus berubah nih. Harus seperti itu di sepak bola, harus seperti itu. Harus ada istilahnya orang Medan move. Nah, karena terbukti perubahan yang sangat bagus kemarin lawan Saudi Arabia 2-0. Ya, ini memang Coach Sintayong pun mengakuin bahwa para pemain tuh berdiskusi sendiri, ya. Jadi mereka berdiskusi betul sebelum pertandingan. Jadi tekanan yang terjadi, motivasi yang terjadi gitu ya dari Pak Erick itu kerasa gitu ya. Ada efeknya. Efeknya gitu ya. Jadi memang di sepak bola memang harus begitu Bang ya. Begitu Bang. Apalagi Bang Arya kan pernah ngurusin sepak bola dari mulai di daerah ya, bagaimana mengurus sepak bola yang baru tuh sampai ke tingkat nasional. Abang udah paham lah. Tapi memang harus begitu. Harus begitu ya. Apalagi di Medan kan harus itu. Karena efeknya kan alhamdulillah kita bisa 2-0 Bang. Betul. Menit awal mereka Saudi Arabia keteter juga, akhirnya menang 2-0. Oke. Nah, terus Bang, pola permainan Abang lihat bagaimana kemarin? Kemarin pola permainan dari kita, pertama kita lawan Jepang dulu ya. Itu memang pola permainan lawan Jepang itu kita inisiatif kurang kayaknya. Jadi ada momen 3 kali peluang Indonesia harus tidak dimanfaatkan benar-benar dengan sempurna. Iya. Mungkin kalau kita peluang itu kita dapat, lain cerita juga tuh. Betul. Karena mungkin Jepang juga akan shock juga. Indonesia ternyata ngeri juga nih. Iya. Karena manfaat 3 kesempatan itu tidak dimaksimalkan, akhirnya kita kalah 4-0. Kalau kemarin lawan Saudi Arabia betul-betul dahsyat. Artinya membuat inisiatif dari menit awal untuk menggempur Saudi Arabia. Dan akhirnya banyak pemain-pemain Arab juga kaget. Ada satu yang kesempatan yang Marcelino yang dia cuping itu. Kalau itu terjadi gol, mungkin akan ceritakan lebih banyak lagi cerita gitu. Betul ya. Betul. Itu nah ini Bang Marcelino kan ini menarik di Marcelino. Ya. 2-0 Bang ya. 2 gol dia ciptakan. Ini pengaruh nggak dengan dia makin punya peran di klubnya nih? Saya merinding nih Bang. Ya kan, karena saya bekas mantan pemain nasional, otomatis akan pengaruh di klubnya. Iya. Nggak terhadap, karena kemarin dia kan kita tahu ya. Betul. Bahwa dia masuk ke Oxford ya. Oxford ini kan klubnya Pak Ketum. Pak Ketum ya. Yang jadi di sana ya. Ya dikasih ruang besar mungkin sama dia, akhirnya dia bisa termotivasi gitu ya. Tapi
Tapi dengan penampilan yang cukup apik, Atraktif ya? Atraktif, kemungkinan besar akan mengembangkan kepercayaan dirinya di klub yang Oxfordnya itu akan lebih makin bagus, makin bisa bagus. Bang. Ya karena ini jadi dua-dua ya. Dua-dua ini kan internasional Bang. Betul. Ya kan, jadi momen-momen itu yang mungkin Marciano akan dicari dan dapat akhirnya. Ya. Betul. Apalagi dia bermain dengan pemain-pemain diaspora kita yang memang levelnya juga tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi. Main di Eredivisie, liga utamanya Belgia gitu ya. Betul. Dan mereka main di sana, mereka dari kecil itu udah bagaimana sepak bola yang benar bagaimana. Jadi dia diajarin. Jadi bagaimana main bola yang benar di sepak bola modern, dan mereka pelatih-pelatih yang bagus-bagus di negara mereka di Eropa ya mereka. Jadi otomatis dia ingin seperti ini loh, apalagi dia membela tim nasional kan. Oke. Dia memberikan yang terbaik untuk tim nasional. Oke. Nah, Bang, Abang lihat, nah ini sebagai kiper nih. Yep. Abang lihat pas gimana nih? Saya akan bahas dia nih, Martin Paes ini. Ini kiper bagus. Pertama dia datang, Abang bawa waktu itu di VTV saya lihat. Ini kiper yang cukup bagus. Sekarang peran bagaimana pelatih kiper? Kan sekarang peran pelatih kiper nih, bagaimana nih dia akan lebih baik lagi ditangani. Saya bukan mengejas pelatih kipernya, tapi dia harus bisa ngeliat ini kan tim nasional, pertandingan internasional. Jadi harus selalu ada evaluasi setiap momen pertandingan. Apalagi sekarang sepak bola modern, ketika di press harus bagaimana, harus cepat mengambil keputusan. Scanningnya harus bagus, decision makingnya harus bagus. Nah itu harus diulang-ulang terus, dilatih-latih karena pasti mereka akan pressure. Mereka akan pasti pressure. Itu kejadian waktu kita menonton waktu lawan Jepang itu. Ada momen yang ketika back pass dari pemain belakang kita kasih ke kiper, kontrol, dia pressing, dia nendang sekali salah. Akhirnya kedua kalinya ada seperti itu juga, dia kasih ke pemain Jepang, dia dribble, dia dorong, dia shooting goal. Nah, itu harus sebelumnya tuh harus sering dilatih Bang. Maksudnya gini loh, pasti kan tekanan lawan akan lebih besar. Nah, itu harus diulang-ulang karena biar tim itu solid, pemain belakang dengan kiper komunikasi bagus. Kiper with defender harus solid itu. Kan mereka akan tekannya lebih tinggi Bang, internasional itu. Apalagi kemarin kita waktu lawan Jepang ya. Betul. Nah, kan kelihatan tekanannya mengerikan. Mungkin sudah dievaluasi dan penampilan kemarin ya cukup kembali lagi ke tracknya Martin Paes. Dan dia punya kemampuan yang bisa lebih dari itu nanti dia ke depannya. Kalau memang benar-benar dipegang individual betul-betul yang baik si Martin Paes itu. Nah, Abang kan pernah juga mengalami hal-hal seperti ini waktu kita mau hampir masuk ke sana juga arahnya. Arah sana juga ya. Tahun berapa tuh Bang ya? Itu tahun 85. Kalau dulu kan TC tahunan tuh. TC tahunan. Kalau sekarang udah sepak bola modern kan, mereka datang dari klubnya. Taktikal langsung main, ini ada pelatihnya, maintenance-nya bagaimana. Kalau dulu kan TC hampir tahunan tuh. Setahun lebih itu. Kita waktu itu grup kita dulu subgrup 3B itu kita grupnya dulu Bangladesh, Thailand, Indonesia, home and away juga. Nah, waktu itu memang Vietnam nggak ada tuh. Pelatih kita Om Sinyo Aliando. Ingat banget tuh Sinyo Aliando. Betul kan? Itu pelatih yang bagus di Indonesia. Kita ketemu home and away juga tuh dulu Bangladesh, India. Kita bisa cuman kalah lawan Bangladesh aja tuh. Sisanya kita menang. Dan saya kebobolan hanya dalam 6 kali pertandingan hanya 2 atau 3. Nah, baru ketemu macannya Asia, Korea Selatan. Grup 3A dia di sana. Nah, waktu itu kita ketemu Korea home and away juga, main di Korea, main di Indonesia. Kalau kita bisa mengatasi itu menang, tinggal lawan Jepang home and away lolos ke Meksiko tahun 86. Cuman dulu kan berat. Cuma dua dulu ya. Cuma dua dulu ya. Dua kesempatannya untuk berat kan. Yang terbiasa Korea Selatan situ. Jepang juga, mungkin kalau seandainya lawan Korea Selatan kita menang, atasi Jepang nggak terlalu berat kayak Korea Selatan. Betul. Nah, kalau sekarang 9 Bang. Sekarang lebih berat lagi tekanannya. Jadi memang sekarang harus betul-betul fokus, kerja keras, dan harus benar-benar pemain itu harus rasa tanggung. Nah, kemarin waktu kita lawan Korea itu gimana posisi kita hari itu? Hari itu lawan Korea yang kita, kalau nggak skornya berapa ya? Korea kita ini. Yang dulu. Waktu Abang. Nah, waktu kita dulu saya masih ingat tuh, kita main di Korea. Dulu pemain kita dulu ada saya, Bambang Nurdiansyah, Zul, Doni Latuparisa, cadangan saya, Opsinyo. Kita main di Stadion Olimpik. Itu pertama stadion baru pertama dipakai sama kita, Bang. Jadi itu kita masuk ke rumput pun kita
nggak boleh sepatu cat, harus pakai sepatu bola. Rumputnya bagus tuh. Kita main lawan Korea pertama itu skor babak pertama 0-0. Itu presidennya dia dulu Chut Do-wan itu belum datang itu. Karena skor 0-0 itu penontonnya banyak. Tapi dia ngeri nih, wah bahaya nih. Ada peluang waktu itu depan gawang 2 kali tuh, peluangnya Jul sama Bambang Nur. Di babak kedua kita main, kita kemasukan baru penontonnya. Nah, karena dia ngerasa Indonesia berbahaya nih. Nah akhirnya kemasukan kita 1-0, mereka sportonya baru dia memberikan motivasi. Akhirnya kita di sana kalah 2-0. Di Indonesia? Di Indonesia, pada saat Indonesia kita ada cerita mistis. Boleh sini ya ceritanya dia. Jadi waktu itu Indonesia ini mungkin baru kali ini nih ceritanya nih. Jadi waktu zaman dulu kan Pak Cardono ketemu polisi. Jadi kita besok menang 3-1 ini. Kata orang pinter nih, kata orang pinter. Jadi kita disiapin lah baju. Zaman dulu kan Indonesia kita kan di sini nomor satunya kan pakai, di sini buru Indonesia Garuda kan, pakai ini yang dijahit itu bang. Yang apa di bordir gitu. Bordir ya. Tapi ini ada kain Indonesia dijahit tuh bang. Itu harus diisi apa namanya logam. Logam kata dukunnya ini. Terus nomor punggung 1 ini dikasih beras kuning. Waduh. ini baru pertama kali cerita nih. Ya kan? Nah, akhirnya kita main lah tuh di Senayan tuh. Dulu kan Stadion Utama Senayan dulu bang. Oke. Nah, nonton. Boleh gak cerita nih? Boleh dong. Nonton kita nih. Saya kan main bang itu. Main itu hari. Yang tahu kan anak-anak cadangan itu. Itu ya orang dukunnya di pojok sana itu. Indonesia menang 3-1 itu katanya. Gol 1. Tenang katanya. Kita kemasukan 1-0 dulu. Tenang. Pokoknya kita 3-1. Kita kemasukan 1 aja. Gol kedua itu dukunnya udah mulai jauh-jauh katanya. Gol ketiga udah gak ada tuh bang. Udah lari. Tapi memang kualitas Korea waktu itu memang hebat bang. Mereka pemain-pemain dari Eropa di mana datang main untuk memperkuat tim nasionalnya Korea Selatan. Jadi itu cerita yang baru saya ceritain sekarang nih bang tuh. Tapi saya jamin bang, kita kemarin nggak ada pakai dukun. Iya. Mungkin tahun-tahun itu mungkin ya masih begitu ya. Begitu kan mungkin nggak tahu. Saya nggak percaya seperti itu. Saya percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala waktu itu. Cuman disuruh ada pemain yang jadi dikasih itu ada pemain 2 orang senior kita itu saya nggak sebut namanya itu sampai di apa opak di gini malam tuh besok mau pertandingan itu. Saya nggak sebutin namanya senior kita pokoknya itu. Jadi 2 orang tuh dipijit-pijit. Pokoknya dibaca-baca mantra-mantra. Kalau saya kan enggak, cuman dikasih logam sama beras. Sekarang kan pakai timbul pakai ini kan model sekarang baru kan ada. Cuma saya nggak percaya juga, saya percaya sama Allah Subhanahu Wa Taala kan. Tapi saat itu memang Korea lebih bagus. Iya. Main bolanya. Jadi itu kenangan yang saya nggak akan lupa tuh. Jadi kadang-kadang wajar juga kalau di klub Indonesia kadang-kadang ada juga yang pakai gitu bang ya. Mungkin kalau klub-klub ada nggak pakai gitu bang? Mungkin zaman-zamannya itu mungkin ada kali. Ada ya. Nah, tapi kalau sekarang nggak tahu ya. Iya. Kiper mungkin gawangnya kali dijambi-jambi. Bisa gitu. Saya kemarin bang. Saya kemarin tuh waktu awal-awal lawan Arab Saudi tuh. Kan berapa kali hampir gol tuh. Iya, ya. Itu saya sampai bilang, ini jangan-jangan Arab pakai dukun nih, pakai simen apa di gawang gitu. Pakai apa di gawang karena itu udah hampir. Yang keluar itu. Marcelino yang berapa kali peluang kan pemikiran pintu, wah ini jangan. Ini gol nih. Iya. Kenapa ya? Siapa? Enggak gol. Ini ada baru berapa kali tuh. Dia ada jambi-jambi ya. Jadi otomatis kadang-kadang kita pemikirannya ke negatif kan. Tapi mungkin di negara tapi kita ketawa sih kita bang. Tapi negara Afrika mungkin masih ada kali. Tapi akhirnya kan bisa buntu akhirnya bisa pecah itu terjadi itu. Jadi ini ya, jadi itu zamannya abang seperti itu kondisinya. Seperti itu ya kondisi saat itu. Jadi memang. Tapi emang TC anjang gitu bang. Dulu TC setahun setengah saya masih ingat dulu TC kita di Bogor. Habis di Bogor kita Cibubur. Terakhir kita masuk ke hotel Kebayoran Inn Bayoran itu TC paling lama di situ. Jadi persiapan kita dulu waktu kualifikasi Pro World Cup itu ketemu Bangladesh itu panjang. Dulu pun kita selalu begitu bang TC kita kan waktu zaman kita pernah juga zaman Pak Erik juga pernah.
Tapi ketika pemain diaspora kita masih sedikit. Ya, masih. Tapi sekarang setelah makin banyak diaspora, itu membuat memang kita harus mengikuti pola-polanya FIFA juga dan klub-klub. Regulasi. Mereka kan nggak bisa tuh dipanggil TC itu nggak bisa. Tapi akhirnya ada bagusnya ke klub kita bang, ke liga kita. Liga kita pun akhirnya sekarang ini pemain-pemain tuh dipanggil pada saat mau tanding. Jadi nggak akan mengganggu liga lagi. Jadi ini enggak liga. Jadi mereka dipanggil TC panjang kan terganggu klubnya di liga. Itu dulu banyak klub-klub yang agak-agak marah nggak terima juga. Kami yang bayar pemain, tapi ini kami nggak bisa manfaatkan pemain kami yang bagus kan gitu dulu itu. Jadi sekarang kan sih bagus juga dengan kita makin banyak pemain diaspora ini, akhirnya kita makin profesional timnas kita. Walaupun ya memang racikan pelatih harus kuat ya karena pelatih harus kuat karena mereka datang cuma 5 hari ya harus kompak di situ, nggak ada cerita. Jadi memang benar mesti jeli Coach Sintayong dengan sekarang kan enak ya. Mereka main di Eropa panggil baru kita main bertanding seperti itu. Tinggal bagaimana Coach Sintayong mungkin memperkuat kekuatan bertahannya, menyerang bagaimana dan taruh karakter pemain itu sendiri. Kalau udah tahu dapat chemistry-nya mungkin juga nggak repot ya. Tapi memang sekarang ini pelatih dunia memang levelnya ya begitu bang. Jadi karena mereka semua pemain yang dipanggil ya datang pada saat itu juga. Betul. Kemudian 4 hari kemudian tanding ya. Nggak ada cerita lagi harus ini karena latihan dulu harus bagaimana dulu. Karena kan pemain kita kan udah profesional semua juga. Betul, dia akan mengikuti semua instruksi. Betul. Jadi dia ketika di lapangan dia akan ikuti instruksi dari pelatih. Itu udah jadi karakternya dan juga sebagai profesional harus mereka memang begitu. Betul. Tapi saya setuju tuh bang karena begini bang, karena memang kan semua kan head coach yang menentukan semua. Ini cara main gua gini loh, taktikal gua seperti ini. Jadi harus benar-benar kamu tahu apa yang dan harus disiplin apa yang saya terapkan dan pemain harus mengikuti seperti itu. Karena kalau memang mengikuti instruksi pelatih, mudah-mudahan setidaknya bisa ketemu itu. Kalau dulu kan mungkin Coach Sintayong mengeluh, wah ini passing aja nggak bisa. Saya pernah ngomong gitu kan. Kalau sekarang kan udah nggak ada lagi cerita passing atau apapun, nggak perlu lagi latihan teknik itu latihan teknikal pribadi mereka nggak perlu dilatih lagi. Jadi nggak dasar lagi dilatihnya. Ini mereka cuma recovery fisik dan taktikal bagaimana. Cara menyerangi bertahannya, transisinya. Transisinya itu aja tinggal. Jadi ini biar supporter kita, para pecinta bola kita paham bahwa nggak bisa timnas Indonesia setahun 2 tahun lalu nggak bisa samakan dengan sekarang. Karena ini pemain diaspora kita banyak banget. Nggak ada lagi ceritanya, hey cara nyundul gini loh, betul, cara passing begini loh, terima passing begini, itu dulu itu. Kalau sekarang udah nggak ada lagi tuh. Cerita lagi ya. Orang pemainnya diaspora semua, pemainnya masa Jaijes lu ajari passing dan terima bola apa nggak mungkin lah. Bang mereka di Eropa dan mereka pemain jazz itu semua diajarin dari kecil. Udah standar mereka. Tinggal bagaimana starting 11 Sintayong jangan dirubah-rubah gitu loh. Jadi biar gini bang, masalahnya gini ya. Ini kan momen yang tahunan nih, World Cup Piala Dunia gitu. Jadi bukan lagi kayak turnamen apa gitu. Jadi benar-benar persiapkan tim itu starting 11 yang benar-benar solid yang kuat bang. Jangan dirubah-rubah. Paling pemain yang baru 20 menit masukin ya, tergantung situasi. Mungkin pelatih lebih tahu lagi. Tapi yang starting 11 itu harus solid, jangan dirubah-rubah. Kebutuhan yang mungkin ada kurang-kurang dikit bisa ini masuk ke situ nanti pada saat di menit-menit terakhir udah itu bisa kita masukkan. Dan satu lagi bang, karena itu ya mungkin orang bingung nih, tekanan bukan tekanan ya, motivasi dari Pak Erik itu ya, Pak Ketum itu ya. Pak Ketum ini kita kan dia ini levelnya udah pernah megang pemiliknya Inter Milan gitu. Dan tahu persis bagaimana menghadapi para pemain kelas dunia gitu. Inter Milan. Bukan tim lagi yang di Asia kan. Itu kalau Inter Milan mungkin itu timnasnya dunia juga tuh. Jadi kalau gabungan antara pemain-pemain terbaik dunia setiap negara gabung di situ. Itu terbiasa ngelola mereka. Tapi harus Pak Erik seperti itu kemarin tuh, memberikan motivasi dengan cara Pak Erik sendiri. Iya betul. Jadi menggugah pemain, pelatih
ayo loh, kita harus berbuat sesuatu untuk negara ini kita. Karena sama-sama kita satu tim dengan ketua umum PSSI. Dan di situ akhirnya pemain menyadari itu, mungkin yang tadi Bang Arya mereka diskusi antar pemain, udah saatnya kita harus berubah sepak bola kita. Maksudnya main lebih baik lagi dan fighting spirit untuk Indonesia. Terbukti kan kita bisa menang 2-0. Itu bagus Pak Erik memberikan. Iya Bang, karena kan gini lah, kayak kita lah. Iya. Di timnas kita ini cuma yang pemain Liga Serie A kan cuma satu Yejes. Kalau Inter Milan kan 23 orang pemain Serie A semua. Mereka yang udah mainnya udah tingkat internasional. Iya, jadi ya Pak Ketum kita udah terbiasa menghadapi 30 orang pemain Serie A. Dan mereka respect lagi Bang. Iya, jadi kalau ada motivasi apapun dari ketum ya udah terbiasa dia seperti itu, gimana kita bikin. Saya ngeliat kemarin tuh bener Pak Erik nih, karena kalau kita nggak ada kasih motivasi, karena lawan Arab mesti menang. Makanya Bang saya kan suka ngomong gini ya, saya bilang apa, udahlah kalau apa kata Pak Erik, udah kita ikut aja, udahlah. Saya ngomong ke teman-teman, udahlah kalau Pak Erik udah ngomong, kita ikuti perintahnya aja. Lu nggak ngeraguin kaliber begini kualitasnya Pak Erik. Dia kalau 30 Serie A, lo 30 Serie A. Saya bilang, sebenarnya kita masih 1 Serie A. Apalagi mungkin Bang kalau gaya Medan kan, saya pernah dengar dulu kan klub di Medan ada Paredes Tex. Bercubuana itu yang punya kan. Oh iya, Teddy Paredes. Jadi bahasanya memang kenceng itu. Iya kan Bang. Jadi memang harus, dan akhirnya kan prestasi kan. Kan dulu kan Mercubuana ini Kamrut. Betul. Ya, terus Teddy Paredes. Memang di kita harus Pak Prabowo Tejo juga orang Medan lah itu Bang. Walaupun dia Jawa tapi Medan itu. Betul. Jadi memang pemain kita harus seperti saya setuju tuh. Untuk menggugah fighting spiritnya lebih dari itu, karena memang kesempatan ya kemarin itu lawan Saudi Arabia nggak ada lagi nunggu besok lawan Cina, Bahrain, ini kesempatan terakhir. Iya Bang, benar itu. Justru itu kan dari awal punya inisiatif Indonesia untuk menyerang dulu Marcelino beberapa kali. Akhirnya kan membuahkan gol. Ya memang Marcelino di Oxford juga lagi ini ya. Lagi bagus-bagusnya juga udah mulai dikasih kepercayaan bagus buat dia, jadi oke gitu nanti pas dia sana dia udah cun bener, mungkin bisa berkembang lebih baik lagi, mungkin bisa wah lagi nanti. Nah sekarang Bang, untuk pertandingan kita berikutnya kita akan ada, ini kan saya lihat di klasemen ini kan seru nih ya. Betul ya, kalau lihat seru. Australia lawan Bahrain seri 2-2. Kemarin Australia membuat Australia jadinya poinnya 7. Yang lainnya poinnya 6. Sama semua ini. Kalau kita lihat dari klasmen di grup C, di situ Jepang, Australia, Indonesia, Saudi Arabia, Bahrain, China. Iya. Kita lupakan saja Jepang dan Australia. Kita untuk 3 dan 4. Tapi kalau lihat dari klasmen Indonesia, Saudi Arabia, Bahrain, China, ini kan 6 semua poin. 6 semua nih. Dari 4 negara nih poin. 6 semua sama. Jadi artinya kita kesempatan itu ada. Asa itu ada. Tinggal bagaimana kerja keras anak-anak ini kayak kemarin Bang. Betul. Lawan Bahrain. Maupun di luar lawan Australia besok ya. 2 kali lawan Australia lawan apa Bang? Di luar away Australia tuh kalau hitungan kita kemarin dia away lawan Arab Saudi sama lawan Cina. 2 kan? 2. Berarti home nunggu Indonesia. Home sama Jepang. Nah, kita lawan Australia, anggap aja main di Indonesia mainnya persis kayak kemarin. Kita bisa tahan draw di Indonesia, masa di sana nggak bisa? Betul. Kan juga pasti Australia juga bulan Maret ini kita langsung Australia nih Bang. Beban mental juga ada dia. Tuan rumah juga. Kalau kita kemarin lepas 2-0. Australia dia harus bisa mengamankan untuk dampingi Jepang. Otomatis ada beban mental dari situ. Walaupun dukungan dari supporter. Dukungan supporter di Australia beda dengan Indonesia. Indonesia lebih ini. Udah di sana kita nothing tulus aja udah. Betul. Australia bersungguh-sungguh kita bisa tahan draw. Betul. Buat poinnya. Sisanya Bahrain sama Cina kita hajar di Indonesia. Mudah-mudahan insya Allah kita selalu berpikir positif ya. Sepak bola bukan kayak matematika. Betul. Apalagi 6 poin sama tuh 4 negara. Serem ini. Jadi orang Medan seru-seru sedap apa? Ngeri-ngeri sedap orang Medan. Jadi kesempatan untuk lolos kan sudah kasnya ada. Semua seremnya semua punya kas maju. Ini serem Indonesia nih. Jadi nggak boleh main-main. Bahrain, Saudi Arabia, Cina, mereka ada semuanya itu benar.
Jangan main-main udah. Jadi itu Bang, tadi kan gini, betul satu sisi kita punya peluang besar. Tapi sisi lain saya bilang apa? Jangan main-main, ini semua kritis nih. Nah, karena semua klub ada punya kesempatan. Semua negara semua negara punya kesempatan. Ini yang berat. Justru bagi saya ini berat loh. Ya, setuju Bang Arya. Jadi di segi yang satu tadi itu benar-benar jangan main-main ini nih. Iya. Ini semua kan punya ada 4 negara nih, mereka kannya sama dengan Indonesia. Iya. Jadi gini Bang, saya ini kan betul-betul didikannya Pak Ketum juga saya. Jadi siap. Terbiasa untuk di bawah tekanan. Jadi Pak Ketum kita ini memang ini Pak Bang Her. Biar saya ini juga bahwa kami ini di PSSI terbiasa di bawah tekanan Bang sama dia. Abang tahu kami ngurus naturalisasi teman-teman diaspora itu kan hitungan hari. Iya, bukan bulan lagi bukan, itu Bang. ya. Bahkan bayangin Bang, untuk dapatin Kevin Dix saja kita. Kevin Dix. Kevin Dix kemarin itu kami dapat visa Bang. Itu siang jam 1 Bang. Udah berangkat jam 6 sore. Kenapa? Kalau kami nggak dapat visa, Denmark itu susah. Karena besok adalah hari terakhir sumpah. Hari terakhir daftar ke FIFA. Ke FIFA-nya. Jam 5 sore. Ya. Jam 5 sore Denmark. Harus cepat ya karena jam 22, 23, 24 di Malaysia. Telat kami dikit aja. Lambat aja. Lewat. Sempat delay pesawat kami Bang. Lewat. Jadi inilah kita terbiasa sama Pak Ketum itu. Ngejar ke DPR, ngejar ke sini semua. Terbiasa tekanan tinggi. Jadi sama juga Bang. Jadi sama juga kalau kita orang lihat optimis dengan klasemen ini. Kalau saya terbiasa dengan tekanan Bang. Tapi bagus. Ini justru kita posisi kritis. Kenapa? Karena semua negara punya kesempatan yang sama. Artinya motivasi semua negara tinggi. Tinggi. Dan ada teman saya bilang Bang, ini kalau sempat nggak lolos negara manapun sakit hati. Karena terlalu tipis ya, jaraknya dekat ya. Terlalu tipis ya. Jadi kalau saya maaf nih kawan-kawan, kalau teman-teman mungkin langsung habis pesta, kalau saya enggak Bang. Ini justru mengerikan. Karena semua negara, 5 negara, Jepang udahlah. Sekali lagi dia menang selesai itu barang. Ya barang itu ya. Australia juga mungkin bisa istilahnya kan 7 kan 1 poin kan. Yang penting 4 itu semua poinnya sama 6. Cina, Indonesia, Arab Saudi, Bahrain. Ya. Australia juga deg-degan Bang, cuma main 1 poin sama kita. Ya, betul. Kan gitu. Jadi bagi dia ini serem juga. Betul. Karena dia habis itu kan lawan Cina. Cina pun akan termotivasi loh. Pasti. Lawan Australia dia sebagai tuan rumah loh. Dia nggak mau juru kunci juga. Iya nggak mau. Dia punya kesempatan Bang. Juga ya. Jadi semua negara punya kesempatan. Jadi kita nggak boleh lengah. Kalau lengah ini bahaya banget. Maksud Bang Arya tuh jangan kita euforianya berlebihan. Iya enggak. Setuju. Betul. Jangan loh. Ini ngeri. Iya benar. Jadi kita harus benar-benar ini kesempatan mereka ada. Kita harus lebih dari mereka. 100% fokusnya kita harus 200% fokusnya. Iya. Jadi setiap pertandingan itu final. Makanya Bang, kemarin Pak Erik bilang tetap akan melakukan evaluasi. Setelah walaupun menang Arab Saudi, akan melakukan evaluasi terhadap semua. Bukan apa-apa supaya di mana sisi kami PSSI kurangnya di mana. Betul. Dari sisi pemilihan pemain bagaimana, dari pelatih teknikal dan sebagainya. Dari pemain bagaimana. Ini semua kita serap semua nih. Kami kan mereka. Aspirasinya pemain kan kita serap. Kita kan tahu. Kami tahu kok pemain-pemain tuh ngomong apa, aspirasinya apa. Kita dengerin semua nih. Masukan-masukan itu. Masukannya. Pelatih pun masukannya apa semua nih. Di mana yang kurang? Mana permasalahan yang dihadapi oleh pelatih sehingga dia susah menerapkan teknikalnya, taktikalnya. Kita perbaiki. Jadi kami Bang ini karena posisi kritis, jangan anggap enteng. Kalau saya sih gitu Bang, nggak mau saya khawatir kita terlalu berlebihan akhirnya dampaknya nggak bagus. Nanti kita akan bisa menang lawan Bahrain, lawan Cina nih. Cina Bahrain juga punya motivasi tinggi loh. Otomatis beda sama dengan kita juga. Sama dengan posisinya. Jadi jangan main-main gitu loh. Jadi kita harus kencang betul terus. Maaf nih kalau kita tetap akan kencang gitu. Kami PSSI akan tetap kencang untuk mengkondisikan kita semua gitu. Agar nanti hasilnya
bisa dimaksimalkan. Betul, Bang. Sedemikian rupa. Karena kalau tanpa itu, tanpa kita ada evaluasi dari Pak Erik, mungkin mereka tidak walaupun mereka menang, tapi mereka tetap kita udah menang nih. Iya. Nah, dengan ada evaluasi itu mereka akan berpikir juga kan. Dan mungkin nanti kerjasama tim akan lebih solid lagi, Bang. Nah, ini kan Bang, nanti lawan Australia kita akan main, mudah-mudahan main lagi. Main lagi. Kevin Dix udah kembali lagi. Kondisinya sempat cedera iya. itu. Jadi ini kan situasi kemudian kan kita lagi mau ada yang mau kita proses, Bang. Iya, proses. Oh iya. Tapi saya tahu itu. Striker kita itu mudah-mudahan. Ini Bang, kita terusin ya. Ini saya gini, Bang. Kan selama ini saya lihat semua banyak winger ya, pemain striker murni kan kayak di situ ada si ini siapa yang di Persolo ini yang nggak masuk tim ini Sananta itu penama saya dulu Persikabo Liga 1. Dia memang murni striker itu. Striker itu, Bang. Nah itu yang saya mau tanya, Bang, kenapa kita banyak cari pemain tengah? Apa itu apakah sulit apa gimana untuk cari seorang striker murni, Bang? Memang sulit, Bang. Oh sulit toh, saya baru paham ini. Jadi nggak gampang. Iya. Jadi sulit, Bang. Masalah ya. Selama ini saya memang mau tanya Bang Arya itu, selama ini kan banyak pemain kita kayak kemarin kan winger banyak kan, penyerang dari samping itu. Kok strikernya kurang gitu. Banyak akhirnya muncul kayak Marcelino mereka akhirnya buat inisiatif sendiri untuk bikin. Betul. Ternyata jawabannya sulit. Sulit, Bang. Jadi nggak gampang. Nggak gampang ya. Ada beberapa pemain-pemain yang bagus gitu ya. Belum tentu mereka mau. Oh itu ya. Kendalanya itu ya. Iya, Bang. Belum tentu mereka mau. Ada anak muda namanya Mauresmo itu. Keren banget sebenarnya. Ternyata buyutnya, Bang, Indonesia. Oh, berarti dia kena syarat. Syaratnya apa? Nggak kena syarat, artinya kena syarat nggak bisa masuk gara-gara nggak memenuhi. Nggak memenuhi syaratnya. Karena buyutnya yang Indonesia. Oh, buyut dari Indonesia. Oh, itu ya. Jadi di atas neneknya lagi. Jauh sih itu. Iya, jauh. Makanya sayang itu ya. Padahal dia pengen banget. Dia pengen banget dan masih muda, dan kita kemarin juga, wah ini keren, ini bisa bakal jadi pemain top kita. Memang Bang itu ada aturannya apa dari buyut ada, apa Bang. semua. Oh gitu ya, saya baru tahu. Saya baru paham ini. Apa kan ini kan buyut salah satu ini juga nih rentetannya mereka. Jadi dia ini ya dari buyutnya. Kalau kita hitung buyut-buyut, Bang, banyak banget orang Belanda itu bisa kita ambil nanti. Oh memang itu ya. Sejak berapa, Bang? Iya. Oh jadi memang regulasi dari FIFA seperti itu. Iya. Oh. Wah, udah sejak 1800, 1700 udah ada di Indonesia dia. Bisa. Udah ada, Bang. Ada. Dari zaman setengah abad yang lalu itu. Cuma kan sekarang. Oh, sangat sulit ya. Iya, karena kan Bang saya lihat kendalanya kita memang striker ini, Bang. Iya. Malah kemarin kita berbincang-bincang sama teman, padahal Sananta itu striker murni. Apa nggak dicoba terus? Karena dia fighting spiritnya ada juga. Ada. Dia orang yang pekerja keras nih anak ini. Iya. Sananta ini. Jadi Spartan dia itu. Apa mungkin di jam pengalaman juga banyak di PSSI mereka main juga. Jadi hanya itu aja, Bang. Mungkin bisa ada. Ya ini ada masukan lagi, Bang. juga, Bang. Apa? Kami juga makanya kita kan sering tanya sama. Tapi kan kita nggak mau campuri, Bang. Ya itu masalah pelatih. Tapi kan ini kan harus menanyakan diskusi kan antara Bang Arya sama Pak Eri dengan Sintayong bagaimana. Kan nanti ada solutionnya kan. Bagaimana. Sananta ini kan betul. Sananta ini bagus, striker murni gitu. Tinggi juga lagi gitu ya. Jadi memang tapi saya nggak tahu kan, kita nggak ngerti juga kenapa Sintayong nggak memainkan dia gitu ya. Padahal kita butuh striker murni betul ya. Jadi, tapi kita kan lagi proses, Bang. Mudah-mudahan lagi proses. Oh ya itu yang saya tadi yang dengar itu tuh, yang namanya itu ya. Boleh ngomong sini ya? Boleh. Eliano ya? Bukan, Bang. Ole. Kan kemarin udah sama Ketum tunjukkan, Bang. Oh tuh ya Ole yang kemarin saya lihat di dan itu Ole. Pak Ketum kan kemarin nanya sama Ole juga. Olehnya. Ini udah kalah 4-0 lawan lawan Jepang. Masih berminat Indonesia gitu. Nyata Ole responnya percaya dengan program yang dibikin Ketum ini, proyek yang dibikin Ketum ini untuk Piala Dunia ini. Udah sejauh apa nih, Bang? Bocorannya, Bang. Iya dah. Kan kita perlu tahu juga kan. Yang pasti kan udah ke Indonesia dia, Bang. Oh ya. Berarti saya percaya kalau ke Indonesia udah ada Bang Arya ini ya, insya Allah deh. Udah ke Indonesia, udah ketemu Ketum. Tapi
Tapi memang dengan sudah ada dia masuk nanti mungkin akan lebih mantap lagi, Bang. Nah, itu kan dia striker ya. Itu lihat dari Levelnya lihat dari juga. datanya beliau anak ini nih di youth-nya dia bagus developmentnya. Iya. Oh, dia masuk timnasnya Belanda. U16, 17 sampai U20 dia masuk. Jadi mereka udah memang didikan sana udah saya percaya kalau didikan dari sana dari akademinya the best. Maksudnya sepak bola modern yang diterapkan oleh Sintayong akan masuk tuh dengan gaya main dia. Iya, mudah-mudahan dia striker ya. Dia striker dan kemarin kan dia ini cukup unik orangnya ya. Iya. Kemarin ya mereka dia datang main bola sama anak-anak di kampung itu saya lihat wah ini saya bilang ini benar-benar dia cepat benar adaptasinya dengan masyarakat kita loh. Itu Bang ya. Kita aja itu gak ada settingan, gak ada kita kan kalau ada settingan kita minta dong semua pemain apa. Ini gak ada settingan. Dia minta saya pengen dong sama anak-anak kampung main bola. Hujan-hujan lagi Pak itu sudah hujan. Dan kita nggak tahu hujan iya, kan. Itu kan becek tuh di keramik apa itu lihat dia dribble dia masuk. Wah, ini anak kayak benar-benar niatnya main menggebu-gebu untuk membela tim nasional. Iya, jadi kemarin tuh kita ya ketika jadi dia yang minta, Pak. Dia minta saya pengen main-main sama anak-anak dia main bola. Oh, dia kemauan sendiri. Iya, jadi kita juga bingung. Nyari di mana ya ada anak-anak main bola gitu. Kan. Jarang kan? Iya. Tapi salut saya itu anak itu. Itu kata untung ada dapat tempat ini ya panti asuhan atau apa gitu yang banyak anak-anak yang suka main bola di situ. Daerah Lebak Bulus itu. Oh, zaman main bola dulu pakai apa? Iya. Pakai sendal itu. Sendal. Jadi benar-benar. Tapi kelihatan ini ya mainannya sendal gitu ya. Dia benar-benar gaya-gaya Eropa. Iya. Jadi main bolanya. ini unik Bang, unik orangnya asik betul, unik sih tapi ya kayak seniman ya tapi ya begitu ya. Tinggal satu aja Bang, jangan terlalu nanti di evaluasi bekananang itu harus dijaga itu. Iya, tapi saya rasa gini Bang, apa gimana? Mereka udah pemain-pemain, udah profesional ya, udah biasa dipuji-puji, dipuji-puji biasa mereka. Dia main di Utrecht gitu sekarang ya, jadi ya pemain andalannya Utrecht juga, jadi dan masih ini ya, jadi saya rasa sih dia nggak mungkin udah terbiasa main di Eropa sih udah tahu seperti itu. Jadi harus dia bisa akan menjaga dia sendiri kan, profesional kehidupan dia sendiri ya. Kalau zaman kita dulu kan pemain nasional kan masih bisa makan mie ayam di luar kan. Iya kan zaman kita dulu. Kalau sekarang memang udah harus niru pemain-pemain ini pemain kita ya khususnya. Loh, ini Bang saya dapat ya. Abang biar tahu tuh bagaimana profesionalnya mereka dan kita paham juga mereka betapa sempitnya waktu mereka sehingga memang mereka harus jaga fisik mereka ya. Ini kebugaran dia ya khususnya ya. Jadi Bang ya. Mana ya? Itu tadi malam udah pulang ada Jai kayaknya udah pulang tadi malam. Oh, langsung mereka kan ikut kompetisi lagi kan? Iya. Jadi mereka habis tanding tadi malam Bang. Itu udah pulang loh. Prepare semuanya dia udah untuk kembali sana lagi. Ya memang udah seperti itu. Mungkin di Eropa seperti itu juga Bang ya. Mungkin mewakili negara Italia mungkin mereka di klub-klub mereka selesai itu dia bubar kembali ke klubnya masing-masing. Iya. Jadi tadi malam itu saya dapat informasi tadi malam. Kawan-kawan itu habis pertandingan Bang. Udah sebagian pulang. Wah, ya memang udah dia disiplin dia. Iya. Kan untuk menjaga kondisi dia juga istirahatnya kan. Iya, jadi betul-betul ini ya, betul-betul. Jadi nggak usah diajarin lah istilahnya. Enggak Bang. Jadi kita lihatnya aja ini ya. Salut ya. Salut. Mereka udah 2 orang tadi malam pulang. Jadi udah langsung pulang mereka. Saya aja sampai wow, ini hebat nih kawan-kawan nih. Jadi nggak nunggu-nunggu apa. Nah ini. Tom sama Jai tadi malam. Tom sama Jai. Jadi berarti malam dong Bang. Jam 00. Berarti tadi mereka udah sampai di bandara. Berarti subuh tuh. Iya. Jadi dia tadi malah boarding jam 00 lah. Jadi Bang bagus. Langsung. Jadi itu loh. Itulah pemain-pemain kita itu. Jadi disiplin langsung. Jadi mereka karena dia harus balik ke klubnya. Langsung balik. Karena dia kembali ke klubnya, dia istirahat untuk main kompetisi lagi. Iya, Jadi karena dia harus jaga badannya. Jadi dia mungkin gini Bang, mungkin dia buru-buru cepat biar dia istirahatnya di klubnya itu biar besok mainnya dia bagus. Iya. Jadi disiplin, kunci disiplin itu. Dia harus kembali cepat, istirahat karena kan jadwal kompetisi sana padat juga dia akan main di situ. Jadi buru-buru cepat itu. Sama kayak kayak Kevin Bang. Kevin Dix cedera
dia udah nggak mungkin main lagi. Dia kalau lihat langsung balik. Pulang, pas kita kemarin dia pulang ke negara untuk maintenance ya, Iya, cederanya cedera itu. dia. Kalau Martin Paes sudah pulang juga. Hari ini berapa? Ini saya lagi cek juga ya, masih belum tahu. Boleh tuh Bang minta kaos kayaknya selama Herman. Coba minta satu Bang. ada Martin Paes ya kan. Biar saya simpan juga kalau itu loh. Oh, ini kiper Indonesia nih ya kan. Kita betul. Iya, kita perlu juga kan selama ini kan kita ngeliat kemarin kan memang kehadiran Martin Paes ketika dia masuk Indonesia udah pas gue bilang. Karena gini loh, biar pemain-pemain Indonesia, pemain kita khususnya bersaing secara sehat, turut ke profesional bagaimana kayak Hernando, Nadio, mereka bersaing secara sehat. Yang baik ambil dari itu. Betul. Saya kan selalu bilang begitu. Gak ada masalah, kiper mereka juga keturunan dan berhak untuk main tim Indonesia. Betul. Apa sih yang dibicarakan? Kita, kiper-kiper kita harus banyak belajar kehidupannya juga, sehari-harinya bagaimana. Oh ini loh, profesional seperti ini. Kehidupan harus mindsetnya harus dirubah pelan-pelan gitu loh kan. Kan penting kan mindset mereka orang Indonesia main di luar gitu. Kehidupan sana kan beda mindsetnya Bang. Kita harus tiru mindsetnya yang baik. Betul nggak? Setuju nggak Bang? Betul, setuju. Iya karena memang harus ambil yang baiknya untuk kita gitu loh. Nah ini yang perlu kita buat pemain-pemain kita semua ya Pak. Yang mulai dari usia dini dari development harus lihat nih. Harus lihat betul kedisiplinan mereka, menjaga badan mereka, menjaga tubuh mereka, menjaga kesehatan mereka dan menjaga teknikal mereka. Jadi pemain-pemain ini begitu disiplinnya. Iya, betul. Karena kalau mau jadi pemain profesional bagus ya harus disiplin. Iya. Disiplin. Nggak bisa manja-manjaan. Iya. Disiplin kunci utama seorang pemain bola. Iya. Karena kehidupan dia akan kayak tiru aja, kayak kita pernah lihat pemain tingkat internasional Beckham dulu. Iya. Main di MU, lihat kehidupan dia disiplin, dia libur dia latihan sendiri. Iya. Makanya itu Cristiano Ronaldo jam sekian istirahat makanya. Itu memang itu Wah, Beckham lebih gila lagi, Pak. Kalau saya lihat ya, saya kan lihat pernah ini. Gimana tekanan mental terhadap dia. Betul ya. Bayangin status stadion. Hanya gara-gara dia gagal penalti ya waktu Inggris itu. Inggris ya penalti dia nggak masuk. Itu yang dihina istrinya. Tuh kan. Satu stadion loh. Setiap dia tanding dihina istrinya. Waduh. Bebannya lebih berat itu. Bebannya lebih berat, tapi dia sanggup loh. Sanggup iya karena dengan latihan dia, kemampuan dia udah disiplin jadi bisa ngatasi, Bang. Karena kalau disiplin kita bagus, ngatasi kayak gitu bisa karena disiplinnya mental udah kebentuk mentalnya, Bang. Main satu stadion ngejek istrinya. Dia pernah penalti nggak masuk Bang itu. Gara-gara itu gila apa? Tapi ya itu mentalnya kuat dan bangkit lagi, main lagi, termotivasi lagi akhirnya. Memang di situ juga memang klub dia harus tuh backup betul. Iya, Manchester United itu backup betul dia. Benar-benar dia bisa bangkit lagi. Alex Ferguson di situ betul-betul jagain dia banget. Memang hal-hal seperti yang perlu kita jaga ya. Setuju. Untuk pemain-pemain kita. Sama seperti kata Pak Erik kemarin. Kemarin misalnya Marcelino dulu itu kan dihina-hina. Wah egois apa semua. Kemarin 2-0. Nanti puja-puja lagi ya. Dia buktiin malahan dia. Jadi jangan pemain ini kita jagain. Jadi menjaga itu lebih baik daripada kita merusaknya. Iya. Kan memang pernah waktu itu kan sama netizen kan, wah ini Marcelino itu. Harusnya jangan seperti itu. Kasih motivasi. Sepak bola kan nggak semuanya sempurna bagus itu. Kadang-kadang main jelek. Nah kita netizen ini harus berikan motivasi terus, motivasi. Jangan dihina, kasih motivasi kan akhirnya Marcelino mainnya kembali ke tracknya lagi. 2 gol loh Bang. Saya lihat kemarin, pas habis siaran di TV One, ada peluang yang dicuping itu kalau gol lain cerita. Bisa lebih dari 2 mungkin Bang itu. Dia akan drop. Bang kita dengarkan nih Bang, kita baca dulu pertanyaan netizen. Apakah cocok gaya pelatih STY dengan mayoritas pemain diaspora timnas? Kendala bahasa yang harus 2 kali translate Korea, Indonesia, Inggris, apakah berpengaruh terhadap instruksi taktik dan chemistry dengan pemain? Kalau menurut saya itu nggak masalah karena ada gaya-gaya sepak bola yang ada mungkin orang lain mungkin kalau sekolah harus ada translator. Kalau di sepak bola apa yang dimaksud pelatih ada taktikal pasti mereka akan paham dengan gaya tubuh aja dia udah paham. Oke. Lanjut. Banyak fans FOMO sekarang ini yang cuma mau lihat timnas menang aja tanpa mau melihat prosesnya. Menurut Bang Herman apa timnas yang sekarang udah betul prosesnya? Betul. Jadi jangan mau lihat hasilnya dulu. Ini kan prosesnya cukup panjang juga ya. Mengambil pemain keturunan Indonesia, ya kan mereka melalui proses tahap demi tahap yang dilalui oleh PSSI dan hasilnya sekarang kita bisa lihat. Perlu seperti itu. Iya. Ya, oke. Lanjut.
atmosfer supporter saat ini sama tahun 82 kira-kira gimana? Nah, supporter sama. Kalau dulu kan mereka nggak pakai merah putih itu, mereka bebas nonton. Kalau sekarang mungkin pakai merah putih kan. Iya. Mereka nonton dulu kan zaman tahun 80-an mereka nggak ada yang jualan baju mungkin ya. Zaman-zaman itu. Sebetulnya penonton Indonesia dari dulu sampai sekarang the best. Sama gilanya. Sama gilanya Indonesia ini. Benar. Dari mulai tahun 80 Nggak sama lah Bang. Ingat lu PSMS lawan Persib Medan, PSMS Medan dan Persis lihat mereka nonton sama. Mungkin sekarang kalau ada PSMS Medan lagi main di Liga 1 penonton akan banyak juga. Karena sepak bola Indonesia gila bola semua Bang. Gila bola. Gila. Wah. Jadi nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Supporter Indonesia Sama gilanya. Sama gilanya mendukung tim nasional. Bedanya sekarang sepak bola lebih top. Lebih baru supporter ya kita lebih rapi aja. Lebih Bang. rapi. Artinya gini loh, sepak bola kita sudah mulai ke modern. Jadi terstruktur bikin gol seperti ini loh. Nggak ngawur gitu loh. Betul. Sekarang dengan ada ketum om yang baru sekarang PSSI Pak Erik dengan Bang Arya, duet maut istilahnya. Jangan Bang, saya ini hanya pekerjanya Pak Erik aja. Tapi memang benar, karena kalau tanpa Pak Arya juga kan pekerja juga kan nggak bisa seperti ini juga kan. Nggak apa yang ngurus pemain keturunan kan yang tadi yang Bang cerita nggak gampang juga sih. Mesti ke sini, mau ke sini, deadline masuk ke pipanya harus begini, tepat waktu. Kalau nggak hancur, mesti laporan ke DPR semua. Betul. Saya baru tahu nih prosesnya seperti ini. Harus ke Menhumkam apa? Terus Menhum, terus ke DPR harus buat ini nih, terus untuk ke pipanya daftar jangan sampai terlambat. Iya. Itu yang kau nggak bisa ngurus ya setengah mati. Lanjut. Habis Bang. Habis. Makasih Bang Herman ngobrol-ngobrolnya. Ya. Cukup ini ya. Jadi kawan-kawan terus dukung timnas kita. Kritik nggak apa-apa. Penting. Karena tanpa kritik kita nggak akan bisa terbangun dengan baik ya. Setuju Bang itu. Motivasi penting, kritikan penting, nggak usah ada pertentangan. Wajar ada kritik, semuanya wajar. Jadi evaluasi juga wajar. Nggak mungkin kita bisa berkembang tanpa evaluasi. Mau menang aja ada evaluasinya. Betul. Apalagi kalah. Betul. Jadi kita maju terus dan jangan lupa subscribe Bebas Podcast ini. Siap. Makasih Bang Herman. Sama-sama Bang. Makasih, Bang. Sukses selalu Bang. Iya. Persikabo atau Persikota? Persikota. PSM atau Persikota? Persikota. Surabi atau Bandros? Bandros. Hernando Ari atau Martin Paes? Martin Paes. Satu kata untuk Bebas Podcast. Maju terus, pantang menyerah.